Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bikin video lagi ya, menelusuri jalur mudik dan titik-titik macet yang ada di perlintasan jalur mudik di tahun 2026 nih. Ini kita tepatnya udah di bawah flyover Sumarekon ya, di daerah Bekasi. Ini daerah Bekasi deh, udah jalan raya Bekasi. Ini termasuk jalan yang bakal dilintasi oleh para pemudik ya. Ayo, kemarin kita bikin video yang ke arah Cilengsi ya, yang mungkin mudiknya ke arah daerah Bandung, Cianjur, Sukabumi. Nah ini kali ini kita ke arah Panturanya nih. Kita mau start kita dari kolong flyover Sumarekon ya. Ini kita start ke arah stasiun Bekasi ya, itu bola kapal. Nanti kita bola kapal Tambun, Cibitung, Cikarang, dan terakhir kita nanti titik akhirnya kita di Karawang ya. So, mari kita gaskan ya. Gaskan nih ya, di siang hari ini. Ini tepatnya tanggal 15 Maret 2026 di puasa yang ke 25 hari ya. Alhamdulillah puasa udah 25 hari ini. Agak berasa puasa udah 25 hari ya. Udah 4 hari lagi ya. 4 hari lagi udah menjelang Idul Fitri. Kemungkinan kalau Muhammadiyah ya kan tanggal 20 udah pasti ya. Tanggal 20 itu udah tentu dia hari raya Idul Fitrinya. Tapi kalau buat pemerintah NU dan pemerintah itu tunggu nanti sidang isbat di hari Kamis ya, di hari Kamis tanggal 19 itu penentuan sidang isbatnya antara satu Syawalnya. Nah ini salah satu titik macetnya nanti ya di stasiun Bekasi. Bakalan rame nih di nanti di tanggal mungkin malam tanggal 18 ya, Rabu malam Kamisnya itu kan udah mayoritas itu udah 90% ya, 90% lah, 90% atau 95% itu para pegawai udah pada libur semua mungkin. Nah, itu adalah puncak dari arus mudik di tahun 2026 ini. Nah, ini pemudik ya dihimbau ya bersabar-sabarlah di jalan ya, namanya nggak tahu sendiri ya, di daerah Bekasi kan ada beberapa titik-titik itu yang rawan macet. Ada di stasiun Bekasi, kita lanjut aja ke arah proyek proyek Bekasi. Nah di sini juga ada lampu merahnya ya pas di proyek Bekasi itu. Yang ke arah Durenjaya juga bisa ini lewat sini nih pasar. Nah ini bakalan juga jadi titik macet atau titik kumpul para pengendara nanti. Ini alhamdulillah cuaca pada hari ini cerah.
Jadinya kita juga beraktivitas ya, beraktivitas atau berkendara juga enak ya kalau cuaca cerah kayak gini. Tapi ya resikonya itu doang sih ya, terik matahari, panas banget pastinya. Apalagi kita kan kondisi ya puasa. Nah, terik matahari ini ya lumayan lah, tenggorokan jadi ada kering banget ya kalau cuaca panas begini. Nah, ini juga salah satu titik macetnya ya. Kita kalau melintas lewat sini itu Duren Jaya. Ini di minus 4 hari lebaran juga. Ini titik macetnya di sini ya. Apalagi di sini kan pusat-pusat, ada pusat perbelanjaan ya. Tuh, pusat-pusat perbelanjaan juga udah mulai dipenuhi masyarakat untuk buat belanja kebutuhan Idul Fitri. Nah, kita lihat juga di sini tuh udah mulai banyak banget ya para pemudik, khususnya itu roda 2. Emang sih kita baca-baca ya di berita itu di medsos juga, puncak arus mudik yang gelombang pertama itu diperkirakan pada hari ini. Kita tanggal 15-an, karena mungkin kan yang Senin Selasa itu kan sebagian udah ada yang libur semua. Udah ada yang libur ya, khususnya kayak pegawai-pegawai negeri juga udah ada yang pada libur, ASN gitulah. Nah, ini titik macetnya bakalan di sini nih, karena di sini juga ada beberapa pasar tumpah ya yang ada di sini nih, di daerah Pasar Baru, Bekasi Kota. Nah, itu tempat-tempat perbelanjaan, pusat-pusat perbelanjaan juga udah dipadati konsumen atau para pembeli. Ini juga bakalan macet jadinya kalau kita lewat jalur sini, jalur mudik. Tapi kalau udah malam sih ya kemungkinan ya aman ya, karena kan pusat-pusat perbelanjaannya juga udah pada tutup kalau malam. Sekitar di atas jam 9 malam lah tuh mungkin aman di kita melintas di sini. Di terminal Kota Bekasi juga udah mulai ada pelonjakan para penumpang arus mudik. Ya mudah-mudahan kita berharapnya ya kalau mudik tahun ini ya enggak terlalu macet banget ya, kayak tahun-tahun kemarin-kemarinnya itu yang kita lihat di berita itu, macet macet banget ya, macet parah. Nah, nih kalau udah lewatin terminal Bekasi, pas trans ini sih udah lancar kembali ya. Nah, pas Bulak Kapal ini nih, Bulak Kapal ini stasiun Bekasi Timur ya. Stasiun Bekasi Timur ini biasanya macet banget deh, karena banyak ojol juga ya. Para penumpang dari stasiun ini banyak yang menggunakan aplikasi ojol, jadinya kan pada keluar dari sini juga. Ini kita di sini nih bakal titik-titik macetnya juga ya di Bulak Kapal. Biarpun ada underpass Bulak Kapal, tetap macet karena di sini ada pertigaannya juga ini. Jadi sebelah sini ada pertigaan.
yang ke arah sana di Jalan Ampera ini ke arah sana juga itu yang bakalan macet. Nah, kita melintas di underpass Bulak Kapal. Underpass Bulak Kapal, nanti titik macetnya lagi ada di daerah Tambun situ. Jadi kalau udah melintas di underpass ini ya alhamdulillah lancar. Ini udah gerbang perbatasan Kota Bekasi ya. Ini Karawang 34 kilo, Cirebon 178 kilo. Nah, ini kalau jalur sininya sih lancar ya, mudah-mudahan lancar pas di puncaknya arus mudik. Itu tukang rambutan masih ada aja ya. Ya tukang rambutan ya. Nah itu bakalan salah satu titik macet lagi ya tadi yang ada di daerah Tambun, yang jalur Papan Mas. Yuk kita gaskan lagi ya. Nah, ini kondisinya jalan, teman-teman lihat sendiri deh di video kita kali ini. Kita juga belum melihat eh, pemudik-pemudik motor yang ada tulisan-tulisan aneh-aneh ya, yang unik-uniknya, aneh atau unik lah. Ini ada baru beberapa kali ngelihat para pemudik yang biasa aja sih, nggak yang aneh-aneh tuh yang kayak di tahun-tahun kemarin ya, tahun sebelumnya nih. Para pemudik kan ada yang tulisan-tulisan aneh itu, kita belum nemuin. Apa mungkin nanti di puncak arus mudiknya kali ya, itu banyak banget tulisan-tulisan atau meme yang unik-unik lah. Di Gedung Juang ada ya, ada posko, mudiknya itu kalau teman-teman para pemudik atau ya yang baru lah, yang baru melintas di jalur sini ya, kalau kurang tahu jalur sini atau mencari jalannya ke arah Kalimalang yang dari Tambun sini, itu ya lebih baik bertanya ke posko-posko yang ada di kisaran wilayah Pantura ini ya,
yang udah disediakan sama uh, pihak-pihak yang berwajib lah, menyediakan posko-posko mudik Lebaran tahun 2026 buat mengantisipasi mungkin adanya kepadatan di jalan atau hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Ya, lebih baik teman-teman kalau lelah atau capek atau tidak tahu jalan ya jangan tanya di posko-posko yang terdekat. Bro, di Gedung Juang dong tuh kita nemuin ya tadi posko arus mudik. Kita gaskan lagi. Di pinggir-pinggiran jalan juga kita udah lihat ada beberapa pemudik ya, mungkin lagi prepare dia apa nunggu teman-temannya atau rekan-rekannya itu buat bergabung berkelompok lah itu dalam melakukan mudik. Kondisi jalan juga bagus ya, kondisi jalan di wilayah Bekasi ini bagus. Nah ini bakalan jadi titik macetnya juga nanti nih di lampu merah ini. Ya sini juga ada beberapa yang tukar-tukar duit tuh ya, tukar uang baru. Tukar uang baru ada juga tuh kali kalau teman-teman yang pas mudik itu belum sempat nukerin duit itu ada tuh di daerah sini tuh. Biasanya kan kalau lebaran gitu ya kalau di kampung itu kan berbagi ya, bagi buat anak-anak kecil lah, saudara-saudara. Atau di sebelah kiri kita mungkin ada para pemudik yang sedang menunggu teman-temannya. Nah, ada pemudik tuh dia udah pada bawa-bawa bingkisan ya buat di kampungnya. Di Pasar Cibitung ada posko mudik lebaran ya. Nah, ini kalau di daerah Cibitung kita udah misalkan dari Jakarta itu udah bakalan capek ya, lelah, macet di jalan itu bisa masuk itu di posko-posko mudik yang ada di kisaran jalan Bekasi Pantura ini.
Baru dua ya kita nemuin posko mudik tadi, di Gedung Juang sama di Pasar Cibitung. Sama ya anak Cibitung udah mulai rame ya pusat-pusat perbelanjaan di H-4 Lebaran. Ya, kita udah mulai sedikit lagi melintas di flyover Tol Cibitung ya. Ini kalau yang mau ke arah Kalimalang ini bisa nih jalur sini, kita ngambil ke kanan, nanti ngambil ke kiri lagi, mentok ada kali itu ngambil ke kiri, itu jalur Kalimalang. Nah kita lewat jalur yang Cikarang sini aja lurus, itu jalur Kalimalang bakalan rame ya, di penuh sesak lah harus mudik Lebaran. Sampai Cikarang Karawang. Nah, ini lewat tolnya ya. Kalau lewat tol di sini nih. Nah, ini bakalan jadi titik macet juga nih ya, pas lampu merah tol.